Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunida Mahayati, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 29 UPI Bandung. Saya dari kelas I, nomor peserta saya 29088. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Video ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu tugas pada BIMTEK yang saya ikuti ini, yaitu tugas manajemen laboratorium komputer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang dapat digunakan pada manajemen laboratorium komputer, yaitu aplikasi Pheon. Aplikasi Pheon adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk lab komputer, di mana pada aplikasi Pheon ini nantinya akan menjadikan salah satu komputer pada lab komputer sebagai komputer master, yaitu komputer pengendali terhadap komputer-komputer yang akan menjadi komputer klien. Maksudnya, komputer master nantinya akan berfungsi sebagai remote atau pengendali jarak jauh terhadap komputer klien yang akan didaftarkan kepada komputer master. Misalnya, kalau di sekolah kita punya lab komputer, maka pada lab komputer tersebut kita bisa menjadikan salah satu komputer sebagai komputer master yang akan digunakan untuk memonitoring komputer-komputer lainnya yang mungkin akan digunakan oleh siswa pada lab komputer kita. Sebelum menginstalasi aplikasi Pheon pada komputer, baik itu pada komputer master maupun komputer klien, kita terlebih dahulu harus mengetahui spek komputer yang akan kita jadikan sebagai komputer master maupun komputer klien. Spek yang dimaksud di sini, pastikan komputer kita memiliki Windows 7, Windows 8, atau Windows 10, 32 bit atau 64 bit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, komputer master dan komputer klien itu bisa terhubung apabila komputer master dan komputer klien berada dalam satu jaringan. Maksudnya, komputer yang dijadikan komputer master dapat memonitoring komputer-komputer klien apabila dalam satu jaringan yang sama. Misalnya, di sekolah pada lab komputer, komputer master dan komputer klien harus terhubung pada satu jaringan Wi-Fi yang sama misalnya. Nah, kemudian di sini aplikasi Pheon memiliki fitur-fitur sebagai pengendali jarak jauh di komputer yang akan kita jadikan komputer master. Fiturnya yang pertama yaitu fitur monitoring, di mana komputer master bisa memonitor komputer yang dijadikan komputer klien. Jadi apa yang terjadi pada komputer klien itu bisa tampak pada komputer master dengan menu monitoring. Kemudian ada fitur demo. Jadi fitur demo ini pada komputer yang dijadikan komputer master bisa membagikan demo atau membagikan layarnya kepada komputer-komputer yang dijadikan komputer klien. Kemudian ada fitur lock, yaitu fitur kunci. Jadi kalau di sekolah, kita bisa mengunci komputer-komputer klien yang bisa dipakai oleh siswa-siswa, misalnya. Jadi dia bisa mengunci komputer klien dari jarak jauh. Kemudian ada fitur remote view dan remote control. Kemudian ada fitur power on, reboot, dan power down. Ya, ini fitur yang bisa digunakan untuk menghidupkan atau mematikan komputer klien dari komputer master. Kemudian ada fitur text message, yaitu berkirim pesan dari komputer master kepada komputer klien. Baiklah, yang pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menginstalasi aplikasi Pheon pada komputer yang akan kita jadikan komputer master. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mendownload aplikasi Pheon. Kita download aplikasi Pheon melalui website Pheon. Nah, di sini nanti akan muncul menu seperti ini. Ada dua pilihan aplikasi Pheon yang bisa kita install.
Jadi kita harus memastikan komputer yang kita akan pasangi aplikasi Xeon itu 64 bit atau 32 bit. Kalau dia 64 bit, maka kita akan mendownload pilihan yang Windows 64 bit. Kalau komputer yang akan kita pasangin itu 32 bit, maka kita pilih kita download Windows 32 bit. Dari mana kita tahu spek komputer kita 64 bit atau 32 bit? Bisa dari menu Windows Explorer, kita ke disk PC. Di disk PC kita klik kanan, ada Properties. Nah, di sini nanti akan muncul System Type 64 bit. Nah, jadi kalau komputer yang akan kita jadikan komputer master 64 bit, maka kita pilih download yang Windows 64 bit. Misal saya di sini akan mencontohkan, saya sudah mendownload untuk komputer saya yang Windows 64 bit. Kemudian saya akan menginstalasinya. Nah, di sini aplikasi setelah kita download, kita install sama seperti menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita pilih tampilan seperti ini, yes. Ya, kita tunggu sesaat. Nah, ini ada pilihan sama seperti kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Kita klik next, agree, next lagi. Nah, di sini nanti setelah pada tampilan seperti ini akan muncul dua pilihan yang tercentang hijau, yaitu Xeon Master dan Interception Driver. Kalau kita menginstal Xeon pada komputer yang akan kita jadikan komputer master, maka dua pilihan ini kita pastikan tercentang hijau. Nanti, kalau kita ingin menginstalasi aplikasi Xeon pada komputer yang akan kita jadikan komputer klien, maka pilihan Xeon Master ini kita tidak centang. Yang kita centang hanya Interception Driver. Jadi, untuk komputer master, kita centang dua-duanya, Xeon Master dan Interception Driver. Kemudian kalau untuk komputer klien, cara menginstalasinya sama, pada tahapan ini yang Xeon Master tidak kita centang. Kita cukup mencentang Interception Driver. Nah, kemudian kita klik install. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sampai tahap ini kita klik finish. Jadi aplikasi Xeon sudah terpasang di komputer kita yang akan kita jadikan komputer master. Nah, setelah aplikasi Xeon terpasang, langkah selanjutnya kita ke menu Xeon Configuration. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan pada menu Xeon Configuration? Saya akan menjelaskan. Berikut adalah tahapan yang harus kita lakukan pada komputer yang akan kita jadikan komputer master. Pada menu Xeon Configuration, di sini ada yang pertama menu General. Nah, di menu General ini ada method, menu method. Maka di sini kita klik akan muncul dua pilihan, Logon Authentication atau Key-File Authentication. Jadi kita pilih yang Key-File Authentication. Nah, kemudian yang lainnya tidak usah kita ubah. Di menu Service, menu Master, dan menu Access Control juga kita biarkan seperti itu saja, tidak ada yang kita otak-atik. Langkah selanjutnya, kita ke menu Authentication Key. Di menu Authentication Key, di sini yang harus kita lakukan adalah membuat pasangan kunci. Caranya dengan mengklik Create Key Pair atau Create Key Pair ini adalah membuat pasangan kunci. Kita buat Create Key Pair supaya lebih mudah. Kita buat, misalnya saya mau pakai nama saya Yunida Mahayati. Ya, Yunida Mahayati. Maka kita klik OK. Nah, nanti setelah kita klik OK, muncul seperti ini, kita okekan. Akan muncul dua pasangan kunci. Kunci Yunida Mahayati Private dan Yunida Mahayati Public. Nah, menu Yunida Mahayati Public, kunci Yunida Mahayati Public, inilah yang akan kita masukkan kepada komputer-komputer yang akan kita jadikan
komputer klien. Nah, jadi ini menu Yunida Mahayata, kunci Yunida Mahayati Public, kita copy dulu. Kita copy, kita simpan ke tempat yang nantinya bisa kita ambil untuk kita masukkan ke komputer-komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Cara mengkopinya, kita klik Export Key. Klik Export Key. Nah, Yunida Mahayati Public Key kita simpan supaya lebih mudah kita bawa untuk dimasukkan ke komputer klien nantinya. Kita kopinya ke flash disk, removable disk ya. Jadi kita klik save. Setelah kita copy kunci publiknya, nanti kunci publik yang kita simpan tadi kita masukkan saat kita mengkonfigurasi komputer klien. Nah, setelah itu kita ke menu Location and Computer. Pada menu Location and Computer, di sini kita akan buat nama lab kita. Jadi, cara membuat nama lab kita klik tanda tambah di sini. Nah, kita buat di sini, misalnya saya buat lab TIC Yunida. Nah, ini adalah nama lab kita, lab TIC Yunida. Kemudian, setelah ini, kita ke bagian sebelahnya. Ada menu komputer, ada name dan host address. Nah, di menu name, kita klik tanda tambah di sini. Kita tuliskan nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Misalnya saya akan menjadikan komputer klien saya namanya, kita ketikkan di sini. Bagaimana cara melihat nama komputer kita, sama seperti kita melihat spek tadi. Jadi di disk PC, kita klik kanan di properties. Nah, ini ada komputer name. Nah, misalnya ini komputer name-nya namanya Asus. Jadi kalau yang akan saya jadikan komputer klien saya, namanya misalnya desktop 1523 VUE. Jadi kita ketikkan harus sama huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi desktop strip 1523 VUE. 1523 VUE. 1523 VUE. Jadi di menu name kita klik tuliskan nama laptop kita, nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Nah, kemudian nama ini kita kopikan ke host address. Jadi cara kopikannya supaya sama, kalau kita ketik ulang kan nanti kemungkinan tidak sama. Nah, jadi kita klik kanan, kita copy, kita pastekan ke host address. Jadi klik 2 kali di sini, kita pastekan. Nah, jadi ini nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Kalau ada 2 komputer yang akan kita jadikan komputer klien, kita tinggal klik tanda tambah di bawah. Terus kita tulis lagi namanya, kita copy lagi di host address. Ya. Kemudian kalau ada 10 nanti komputer yang akan kita jadikan komputer klien, kita tinggal tambah terus. Ya. Sesuaikan namanya dengan nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Setelah di tahap ini, menu application dan website ini tidak bisa kita ganggu gugat, LDAPB juga kita biarkan seperti itu saja. Selesai konfigurasi, kita klik apply. Kita klik apply, kita yeskan. Nah, selesai untuk konfigurasi komputer master kita. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasi ke komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Cara menginstalnya sama seperti yang saya jelaskan di depan tadi, menginstal di komputer master, hanya bedanya tadi pada tahapan ini, pada saat muncul pilihan 2 ya, Xeon Master dan Intersection Driver. Kalau di
komputer klien itu cukup satu yang kita centang, yaitu intersection driver. Sementara yang Xeon masternya tidak usah dicentang. Klik install sampai finish seperti di awal di yang sebelumnya tadi, cara menginstal di komputer master. Hanya bedanya di sini saja untuk menginstal di komputer klien. Kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Nah, sama, kita masuk ke menu Xeon Configuration di menu General. Nah, di menu General di sini di method kita juga pilih, tadi kan kita pilih di komputer master Key File Authentication. Jadi di sini juga kita pilih Key File Authentication. Nah, kemudian untuk menu service, master, dan akses kontrol juga tidak kita apa-apakan. Kemudian di menu Authentication Key. Nah, di Authentication Key, kalau tadi di komputer master kita buat pasangan kunci, yaitu create care pay. Nah, tapi kalau untuk komputer klien, kita pilih import key. Import key adalah memasukkan kunci yang kita copy dari komputer master tadi. Ya. Jadi tadi kan kita di komputer master sudah buat pasangan kunci. Kunci publiknya kan kita copy supaya bisa kita masukkan ke komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Maka yang kita pilih adalah menu import key. Nah, di menu import key kita pilih kunci yang tadi sudah kita copy. Misalnya tadi yang kita copy adalah kunci Yunida Mahayati tadi ya. Saya simpannya tadi misalnya di ini ya. Jadi Yunida Mahayati public key. Yunida Mahayati public key yang sudah kita copy tadi. Kita klik open, kita oke-kan. Jadi kita ulang, kalau muncul seperti itu ada tanda yang harus kita hilangkan. Misalnya Yunida Mahayati public key, kita open ya. Nah, kita oke-kan. Nah, karena ini saya mencobanya di komputer master ya. Nah, jadi nanti kita tinggal klik OK. Jadi kunci yang sudah kita copy tadi di komputer klien kita pasangkan. Jadi kunci publik dari komputer master kita pasangkan ke komputer klien kita. Nah, kemudian kita ke menu location and computer. Nah, di menu location on computer, jadi nanti ada pilihan sama seperti di komputer master tadi, ada location dan komputer. Nah, bedanya di location kita tuliskan nama lab komputer apa yang kita ingin jadi komputer klien. Misalnya tadi kita mau di lab TIK Yunida, jadi di sini kita ketikkan lab TIK Yunida. Nah, bedanya kalau tadi di komputer master, di menu komputer kita isikan name dan host address dengan nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Nah, kalau kita sebagai komputer klien, menu komputer ini name dan host address-nya tidak kita pasang. Jadi tidak kita tuliskan apa-apa. Jadi tetap dibiarkan kosong. Kita hanya menuliskan nama lab yang ingin kita ikuti tadi. Jadi nama labnya kita sesuaikan dengan nama lab yang kita daftarkan di komputer master. Setelah itu kita klik apply. Kita klik apply, kita yeskan. Nah, setelah itu selesai itu untuk konfigurasi pada komputer klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang bisa kita gunakan pada komputer master terhadap komputer klien. Nah, di sini kita pilih Xeon Master. Biasanya gambarnya seperti mata seperti ini, kita buka Xeon Master. Nah, di sini misalnya ini yang sudah berhasil saya buat tadi, misalnya lab TIK Yunida. Jadi di sini yang menjadi komputer kliennya yaitu desktop 1523 tadi. Nah, di sini ada menu monitoring. Jadi di sini kita bisa melihat dari komputer master apa yang sedang dibuka pada komputer klien. Misalnya di sini komputer klien saya ya. Ini. Nah, jadi apa yang dibuka di komputer
klien itu bisa tampak di komputer master. Nah, misalnya seperti ini. Jadi tampilan apa yang kita buka di komputer klien itu bisa muncul di komputer master kita. Nah, kemudian ada menu demo. Nah, jadi menu demo di sini kita bisa membagikan layar dari komputer master kita kepada komputer klien. Misal kita mau membagi, misal saya cobakan share your own screen in full screen mode. Nah, misalnya kayak itu. Jadi kita bagikan. Nah, jadi nanti nampak di komputer. Nah, ini kan komputer klien saya berubah tampilannya sama seperti komputer saya yang saya jadikan komputer master. Nah, kemudian ada menu log, ya itu menu kunci. Nah, jadi komputer klien saya terkunci dari komputer master, saya bisa mengunci, jadi tidak bisa diakses komputer kliennya karena sudah saya kunci dari komputer master. Kemudian kita unlock, kita buka, nah tampilannya berubah lagi, jadi sudah terbuka komputer klien kita dari jarak jauh. Nah, kemudian di sini ada pilihan power on, reboot, dan power down. Pilihan power down itu untuk mematikan komputer klien dari jarak jauh. Jadi kalau kita klik power down, komputer klien kita akan mati. Jadi kalau saya cobakan power down now. Saat saya power down now, jadi komputer desktop 1523 VW yang merupakan komputer klien saya tadi sudah mati. Jadi tampilannya kalau mati seperti ini warnanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk cara instalasi aplikasi Xeon dan konfigurasi aplikasi Xeon pada komputer master dan komputer klien. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya demonstrasikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.